Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Baik itu nikmat diniyah atau nikmat duniawiyah. Karena sungguh begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya karena begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan pada kita semua. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri sekecil apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatannya pada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah kenikmatanku pada kalian. Wa la in kafartum, sebaliknya apabila kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah dahsyat. Ikhwan fiddin, azani wa azakumullah, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya manusia hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita pasti akan menjumpai kematian. Yang demikian itu telah Allah tegaskan di dalam banyak dalam ayat-ayatnya. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kalian berada, kalian pasti akan menjumpai kematian. Walaupun kau bersembunyi di benteng yang kokoh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sungguhnya, katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sungguhnya kematian tersebut akan menjumpai kalian. Dan kata para ulama, bahwasanya innal maut huwa haq alladzi la mafar minhu wa annal hayata dunya ma hiya illa lahadzat. Sungguhnya kematian adalah hak, perkara yang pasti yang sudah diketahui oleh seluruh manusia bahwasanya dia akan mati. Alladzi la mafar minhu,
yang tidak ada tempat berlari darinya. Pasti akan datang kematian padanya. Wa anal hayata dunya, dan sungguhnya kehidupan dunia, ma hiya illa lahadzat, tidaklah kecuali hanya sebentar. Kita semua pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian adalah merupakan rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan diwafatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di negeri mana dia akan diwafatkan, di mana dia akan diwafatkan. Oleh sebab itu hendaklah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah mempersiapkan diri kita dengan beramal soleh sebagai bekal kita nanti, bekal setelah kehidupan setelah kematian. Dan sungguhnya kematian tidak berkaitan dengan usia. Begitu banyak mereka-mereka yang usianya lebih muda daripada kita telah Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Dan sungguhnya kematian tidak mesti dahului dengan penyakit. Begitu banyak kita dapatkan mereka-mereka yang dalam keadaan sehat di pagi harinya. Kemudian di malam harinya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan. Kematian tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Begitu banyak mereka-mereka yang tahun kemarin masih bersama kita, bulan kemarin masih bersama kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan. Kematian tidak berkaitan dengan tempat. Begitu banyak berita-berita kita dengar, mereka-mereka yang sedang bersantai bersama keluarganya di rumah, datang musibah gempa, datang musibah tsunami, sehingga mewafatkan mereka semua di rumah-rumah mereka. Maka hendaklah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, persiapkanlah diri kita untuk kematian kita dengan beramal soleh sebagai bekal kita nanti. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang yang cerdas adalah seorang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupannya setelah kematian. Yang demikian sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin al-aqyas?" Wahai Rasulullah SAW, ayyul mu'minin al-aqyas? Siapa orang beriman yang cerdas? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man aktsara dzikranil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah, ulaikal aqyas." Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang sahih yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala, ketika ditanya siapa orang yang cerdas, maka Rasulullah SAW menjawab, "Aktsaruhum dzikranil maut." Yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupannya setelah kematian. Ini mempersiapkan diri dengan beramal soleh. Ulaikal aqyas. Maka merekalah orang-orang yang cerdas, yang selalu mengingat kematian, mempersiapkan dirinya untuk kehidupannya setelah kematian tadi, dengan beramal dengan amalan soleh. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam asar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar bahwasanya telah meninggal fulan, telah meninggal seseorang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu yaumin yuqalu mata fulan wa fulan, wala budda min yaumin yuqalu fi mata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, setiap hari, setiap saat kita mendengar si fulan telah meninggal, si alan telah meninggal. Wala budda min yaumin, suatu saat nanti kalian juga akan mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah meninggal. Yang dikatakan para ulama, asar Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini memberikan faedah. Ketika kita melihat saudara kita telah meninggal, maka renungilah bahwasanya kita juga sama akan meninggal juga. Ketika kita mendengar saudara kita fulan wa fulan meninggal, renungilah suatu saat nanti nama kita pun akan disebut telah meninggal. Ketika kita melihat saudara kita yang telah meninggal,
dipakaikan kain kafan, maka renungilah. Suatu saat nanti kita juga akan dipakai kain kafan. Ketika kita dapatkan saudara kita telah meninggal disolatkan, solat jenazah, maka renungilah. Suatu saat nanti kita pun akan disolatkan menjadi mayit. Ketika kita melihat saudara kita yang telah meninggal dikuburkan, ditutup dengan tanah di dalam kegelapan, maka renungilah bahwasanya kita juga sama akan dikubur dengan tanah di dalam kegelapan sendirian. Maka renungilah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memperingatkan bagi kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru dzikra hadimil ladzat," yakni al-maut. Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru, perbanyaklah kalian di dalam mengingat pemutus kelezatan, pemutus kenikmatan." Ya, ini dimaksud adalah kematian. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, para ulama menyebutkan banyak sekali faedah yang bisa kita petik, faedah yang bisa kita ambil dengan mengingat kematian. Di antaranya adalah dengan kita mengingat kematian, faedah yang pertama yaitu kita akan semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu yang akan dibawa dia nanti setelah dia meninggal, yang akan menemani dia nanti setelah meninggal adalah amal solehnya. Adapun harta dunia akan ditinggalkan. Yang demikian sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yatba'ul mayyit salasah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji isnan wa yabqa wahid wa yarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ketika mayit meninggal, maka yang mengiringinya ke dalam perkuburan 3 perkara. Keluarganya ikut mengiringi sampai ke penguburan, hartanya mungkin mobil yang dia miliki mengiringi sampai ke kuburan. Demikian amalan solehnya. Selesai penguburan, yarji isnan, kembali 2, wa yabqa wahid, tersisa 1. Yarji ahluhu wa maluh, keluarganya ketika selesai penguburan meninggalkannya. Harta yang dimiliki, mobil mewah dan lainnya meninggalkannya. Wa yabqa wahid, tersisa 1, yaitu amalan solehnya yang dia bawa, yang menemani dia sampai dengan yaumul hisab. Maka hendaklah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di akhirat nanti. Dan juga di dalam hadis ini kata faedah kepada ahli dunia yang mereka tersibukkan dengan dunia, bahwasanya harta dunia yang kalian miliki tidak akan dibawa. Wahai ahli dunia, sesungguhnya harta-harta yang kalian miliki, harta-harta yang kalian bakhil untuk menginfakannya, tidak akan dibawa setelah kau meninggal. Wahai ahli dunia, mobil-mobil mewah yang kalian sombongkan, rumah-rumah mewah yang kalian banggakan, tidak akan dibawa setelah kau meninggal. Yang akan dibawa adalah amalan solehnya. Maka janganlah sampai harta-harta kita menghalangi kita dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian adalah orang-orang yang merugi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-harta kalian, janganlah anak-anak kalian menghalangi kalian dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi kalian dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang terlalaikan dengan hartanya dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang rugi. Karena sesungguhnya nanti Allah lihat di hari kiamat adalah amal soleh kita, keikhlasan kita dalam ibadah. La yanzurullahu yaumal qiyamah ila suwarikum wala ila amwalikum,
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak melihat dari banyaknya harta-harta kalian, dari bagusnya bentuk-bentuk kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari hati-hati kalian, keikhlasan kalian dalam ibadah dan juga amal soleh kalian di dunia ini. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah rahimani wa rahimakumullah. Al-faidah tsaniyah, dari faidah mengingat kematian, bahwasanya kita akan memiliki sifat qanaah, selalu mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak mengeluh dan tidak tamak terhadap dunia. Sesungguhnya kesengsaraan di dunia hanyalah sementara. Kekurangan harta, kemiskinan di dunia hanyalah sementara. Kesedihan di dunia hanyalah sementara. Bersabarlah, syukurilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Rasulullah SAW telah memuji seorang yang memiliki sifat qanaah. Dan dikatakan seorang yang beruntung, seorang yang telah memiliki sifat qanaah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh telah beruntung barang siapa yang telah masuk Islam dan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah anugerahi dia sifat qanaah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tapi sayang, kita lihat sebagian manusia kurang bersyukur, selalu mengeluh dan mengeluh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tamak terhadap dunia. Yang demikian telah digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa manusia walaupun diberikan 1 lembah emas akan kurang, meminta 2 lembah emas. Dan demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan, walan yamla fahu illa turab." Kalau saja manusia diberikan 1 lembah dari emas, ahabba an yakuna lahu wadiyan, masih kurang. Tamak, ingin memiliki 2 lembah emas. Diberi 2 lembah emas, masih kurang. Ingin 3 lembah emas. Demikian seterusnya, selalu kurang dan kurang. Tidak bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walan yamla'a fahu illa turab. Dan tidaklah dipenuhi mulutnya kecuali tanah. Ini akan selalu merasa kurang dan kurang sampai Allah Subhanahu wa taala tutup mulutnya dengan tanah. Yani sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, hendaklah kita qanaah, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari nikmat-nikmatnya dan mensyukurinya, tidak mengeluh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, walaupun itu sedikit. Hendaklah kita syukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua sifat qanaah, selalu bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Naktafi bi hadzal qadar. Astaghfirullahu li wa lakum innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, amma ba'd. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah pertama telah kita sebutkan 2 faidah. Dengan faidah mengingat kematian. Yang pertama akan membuat kita termotivasi untuk semangat beribadah. Yang kedua, kita akan mendapatkan sifat qanaah, mensyukuri apa yang Allah SWT berikan pada kita. Al-faidatu tsalisah, faidah ketiga, dengan kita mengingat kematian, yaitu adalah ta'jilu taubah. Dia akan segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kalau melihat pada diri kita, merenungi pada diri kita, sungguh begitu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Begitu banyak kelalaian-kelalaian ibadah yang kita lakukan. Kita butuh maghfirah Allah, butuh ampunan Allah. Dan sebaik-baiknya orang yang terjatuh berbuat dosa adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia
tidaklah luput dari kesalahan, tidak luput dari perbuatan dosa. Tetapi sebaik-baiknya mereka yang berbuat dosa adalah segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama belum datang ajalnya, selama ruh belum mencapai kerongkongannya, ini belum mencapai ajalnya. Yang demikian sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, selama ruh belum mencapai kerongkongannya, yaitu selama belum datang ajalnya. Maka ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah untuk segera bertobat sebelum ditutup pintu taubat, sebelum datangnya kematian. Segeralah bertobat. Dan termasuk kesalahan di sebagian manusia yang ketika dinasihati, ya akhi, bertobatlah pada Allah, tinggalkan kemaksiatan, kemudian mengatakan, nanti saja tobatnya, kita ini masih muda, umur masih panjang. Nanti tobatnya kalau udah usia 50 tahun, nanti tobatnya kalau udah usia 60 tahun. Dia tunda tobatnya. Maka wallahi ini merupakan kesalahan. Mereka yang menunda tobat adalah kesalahan. Beralasan dengan nanti di usia tua saja tobatnya. Maka kita katakan pada mereka, apakah dirinya tahu usianya panjang sampai dengan 50 tahun? Apakah dirinya tahu usianya panjang sampai dengan 60 tahun? Padahal kalau kita saksikan, begitu banyak mereka-mereka yang lebih muda daripada kita, usianya telah Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Kalau kita melihat, begitu banyak mereka-mereka yang belum mencapai usia 50 tahun, belum mencapai usia 60 tahun, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan. Begitu banyak mereka-mereka yang pas usia dengan kita, yang tahun kemarin masih bersama kita, yang bulan kemarin masih bersama kita, sekarang Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Karena kita tidak mengetahui kapan dan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kapan dan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya. Maka ketika kita diberikan kesehatan, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, manfaatkanlah kesempatan emas bagi kita untuk segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlambat. Dalam keadaan sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa dosa yang banyak, belum bertobat pada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat kita menyesal. Karena kematian perkara yang tidak kita ketahui. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita tahun depan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita bulan depan. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita malam ini. Maka segeralah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Kemudian yang terakhir sebagai penutup dari khutbah Jumat ini, kita akan sebutkan salah satu ucapan yang sangat bagus yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi di dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu ucapan Daqqaq rahimahullahu taala. Qala Daqqaq rahimahullahu taala, man aktsara dzikral maut ukrima bi salasati asya, ta'jilu taubah wa qana'atul qalbi wa nasyatul ibadah, wa man nasyal maut uqiba bi salasati asya, tasfihu taubah wa tarku ridha bil kafaf wa takasul fil ibadah. Berkata Daqqaq rahimahullahu taala, barang siapa yang banyak mengingat kematian, ukrima bi salasati asya, maka akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ta'jilu taubah, dia akan segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qana'atul qalb, dia akan hatinya akan qanaah, mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa nasyatul ibadah, dan juga akan semangat dalam beribadah. Diberikan kemuliaan dengan 3 perkara. Wa man nasyal maut, barang siapa yang lupa tentang kematian, uqiba bi salasati asya, maka dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama adalah tasfifu taubah, dia akan menunda-nunda taubat. Wa tarku ridha bil kafaf,
meninggalkan keriduan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Wa taqasul fil ibadah, dan dia akan bermalas-malasan dalam ibadah. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik sehingga kita selalu mengingat kematian, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, aqimis shalah.